Kalian pernah lihat nih guys, kalau misalnya di TikTok, di Instagram, di YouTube, banyak anak muda yang mau jadi kayak instan. Tentunya ya lu tahu sendiri lah, dengan berbagai cara, mau itu dari trader, mau itu dari belajar, mau itu dari bisnis segala macamnya. Dan tentunya kenapa di zaman sekarang, apalagi generasi Z atau Gen Z, itu banyak banget yang mau kayak instan tanpa adanya usaha yang benar-benar keras. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau berpendapat tentang gimana sih atau kenapa sih semua orang tuh pengen dapet cara kaya instan. Padahal secara logika kaya itu nggak bisa kita dapetin secara instan. Butuh perjuangan, butuh usaha, butuh pemikiran yang luar biasa, yang kerja keras tanpa henti. Dan tentunya hal inilah yang akan membuahkan hasil yang manis ya. Dan kalau misalnya lu lihat juga, banyak ya mereka-mereka yang mau kayak instan, ujung-ujungnya apa? Ke dukun, main susuk segala macamnya, yang dimana ini kayak melereng lah dari agama masing-masing lah. Gue yakin mau itu agama Islam, agama Kristen, agama Konghucu segala macamnya. Tapi ya sangat disayangkan aja gitu, banyak orang Jakarta atau enggak orang selain orang Jakarta, mau itu tinggal di pelosok segala macamnya, mereka menggunakan hal-hal yang mistis. Dan gue nggak tahu di tahun 2026 ini masih ya yang percaya kayak gitu ya. Karena apa? Karena ya mungkin mereka itu terlalu, ya bahasanya terlalu percaya akan cerita-cerita dari kakaknya atau dari tantenya atau dari neneknya, atau pernah mengalaminya di depan mata kalau misalnya ada yang berhasil kayak gitu juga. Nah, kan nggak ada yang tahu ya. Tapi ya inilah alasan kenapa banyak orang yang mau kayak instan. Tentunya yang pertama, pengaruh media sosial. Lu bisa lihat lah di Instagram, di TikTok, kayak dalam umur 20-an itu udah normal banget. Apalagi kalau misalnya kita udah umur 27, 28 atau 26 belum jadi apa-apa, itu pasti kayak minder banget. Dan hal inilah yang memicu kita untuk pengen cepet kayak instan. Tapi kita nggak mau tuh kayak terlalu kerja keras banget tuh. Kita harus balance lah, bisa nge-gym, bisa main padel, bisa main game. Nggak mau tuh kerja dari pagi sampai malam tuh. Nah ini nih, mau cepet kaya tapi nggak mau kerja kerasnya. Nah ini bahaya banget nih. Yang kedua tentunya, emang pada dasarnya manusia itu suka banget hasil yang cepat. Kayak apa? Hal kecil lah contohnya, bukan uang, tapi kayak Indomie. Kenapa banyak manusia tuh atau orang Jakarta atau orang Indonesia suka banget Indomie? Karena apa? Karena Indomie tuh udah enak, instan, ya kenyang segala macamnya walaupun sementara. Inilah hal kecil yang dimana banyak orang Indonesia yang suka Indomie kalau misalnya lagi kepepet. Tentunya ya secara psikologis juga manusia itu atau otak manusia memang mempunyai cenderung memiliki reward yang cepat daripada reward yang lama. Karena ya tahu sendiri, dia udah berjuang, dia udah berproses, tapi kapan gue dapetinnya gitu kan, kapan gue kayak orang ini kok bisa cepet banget kaya segala macam ya, kok gue nggak seberuntung dia. Nah inilah banyak yang menjadi pressure di antara mereka-mereka yang berpikir seperti itu. Yang ketiga tentunya tekanan ekonomi. Banyak orang merasa kalau misalnya biaya itu hidup itu naik, sementara penghasilan gak banyak berubah. Nah padahal permasalahannya itu karena income itu cuma satu atau nggak dua, perlu dinaikin lagi income-nya. Tapi kebanyakan orang mereka cuma income-nya satu dan ngeluh kalau misalnya gajinya kecil. Karena apa? Karena itulah jalan cepat terlihat sangat menarik atau sangat benar-benar seksi dibandingkan proses-proses yang panjang yang sering-sering orang lewati. Nah tentunya apa? Kayak misalnya banyak orang yang malas buat nabung, ujung-ujungnya dipakai buat foya-foya atau enggak dengan kata healing seminggu sekali, membangun bisnis dari nol tanpa ada perencanaan, dan juga investasi jangka panjang yang tanpa ada tujuan. Sering banget kan pastinya kalian. Yang terakhir tentunya cerita sukses yang viral di media sosial. Gua cuman bilang ke lu pada jangan terlalu percaya sama cerita sukses yang ada di YouTube, Instagram, TikTok. Karena apa? Karena mereka cuman ngasih yang manis-manis aja. Dan inilah yang sering banget dijadiin highlight buat orang-orang yang mau cepet kaya. Contohnya, gue cuman ngejalanin bisnis thrifting ini selama setahun, cuma dapat untungnya itu 1 miliar misalnya. Nah orang tuh cuma highlightnya itu di 1 miliar dan 1 tahun doang.
Tapi orangnya itu nggak ngasih tahu dari triggernya gimana, dari prosesnya gimana, dari nyari vendornya atau nyari ya pokoknya yang sekiranya itu harganya murah gimana. Nah, mereka tuh nggak tahu, mereka tuh cuma taunya manis-manis aja, dan hal inilah yang diterima mentah-mentah sama manusia-manusia atau warga Konoha itu sendiri ya guys ya. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Kenapa banyak orang yang mau jadi kayak instan? Coba tulis di kolom komentar, kita sama-sama berpendapat. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.